Angka perceraian di Indonesia tertinggi di Asia Pasifik. Setelah 14 tahun bercerai, pasangan suami istri ini rujuk kembali. Ada kisah apa di balik bersatunya mereka? Saksikan di Solusi Lain. Acara ini dipersembahkan oleh Hai Livers, Adi Hotmail dan Imelda Francisca siap untuk menemani Anda selama 3 menit ke depan. Ya betul sekali, dan selamat bergabung di Solusi Live Inspirasi. Kami punya segudang kisah kasih untuk Anda semua, apakah Anda siap? Iya, karena kan bulan Februari ya, jadi pokoknya temanya tentang love dan khususnya tentang pernikahan. Oh, oke. Dan saya punya 2 pertanyaan tentang pernikahan. Siap. Pertanyaan pertama adalah, haruskah saya menikah? Oke. Yang kedua adalah, memang perlu ya menikah itu? Oh, itu sangat mudah sekali untuk menjawab itu. Tetapi banyak sekali komentar sangat menarik dan sayang tidak kita saksikan. Betul. Dan inilah tayangannya. Menurut hasil penelitian di beberapa negara maju seperti Jepang, 33,5% dari 37.000 masyarakatnya sama sekali tidak berniat untuk menikah. Pemerintah Jerman, Prancis, dan beberapa negara di Eropa lainnya bahkan sudah lama kelimpungan dengan angka perkawinan yang rendah. Lalu bagaimana dengan masyarakat di Indonesia, khususnya kota besar seperti Jakarta? Sejauh ini sih ada sih keinginan untuk menikah, apalagi orang tua juga udah meminta. Karena ada beberapa pertimbangan dari sayanya sendiri, oke, belum dulu gitu. Bukannya nggak mau, cuman kita lebih menyiapkan untuk kedepannya aja. Kenapa saya belum menikah? Ada banyak faktor juga. Ada banyak orang yang begitu mudahnya mungkin dalam usia berapa tahun dia sudah menikah, dan pada akhirnya kehidupannya tidak bahagia ya di ujungnya. Bahkan ada beberapa teman saya juga telah menikah mengalami berbagai tekanan-tekanan. Itu yang menjadi pertimbangan saya juga pada saat saya akan menikah nanti. Faktanya setiap tahun angka perceraian di Indonesia selalu meningkat. Tahun 2011, tingkat perceraian mencapai titik tertinggi sampai 70%. Apakah ketakutan bercerai merupakan salah satu pemicu seseorang tetap melajang? Saya tidak melihat kecemasan karena melihat perceraiannya. Tetapi saya lebih melihat bahwa ketidaksiapan pribadi mereka akan membangun rumah tangga baru. Pada umumnya menunda menikah itu karena lebih merasa belum siap secara finansial, atau juga karena tuntutan keluarga sebagai orang yang dituakan, yang harus membantu orang tua untuk menghidupi, mendukung sekolah adik-adiknya. Itu yang membuat alasan-alasan di Indonesia untuk menunda pernikahannya. Apa tanggapan mereka yang sudah mengalaminya? Sebelum nikah takut karena banyak dengar cerita dari orang-orang atau wanita yang sering disakiti atau ketika berumah tangga ada yang selingkuh apa segala macam. Kalau ternyata ya udah menikah, oh saya bersyukur punya suami yang baik, malah bisa diatur, istilahnya apa ya, suami-suami takut istri ya. Saya tahu saya laki-laki notabene tidak mau diatur. Setelah berkeluarga justru harus saling menerima. Pernikahan bukanlah sekedar celebration of love, melainkan sebuah proses kehidupan yang harus dijalani sekali seumur hidup dengan berbagai macam lika-likunya. Kita menjadi orang tua, kita punya anak dengan harapan nanti kemudian hari mereka yang akan mengurus ketika saya tidak bisa apa-apa. Seseorang yang menikah itu the next step lagi tuntutannya harus punya anak gitu kan. Itu akan selalu menghantui terus begitu. Nah pada single memang masih tahap pertama, kapan menikah gitu. Saya tahu itu salah, tapi saya tidak bisa keluar dari lingkungan yang saya jalani itu. Wow, ini komentarnya sangat bervariatif ya. Tapi itulah manfaatnya kami hadirkan narasumber agar pembicaraan kita benar-benar menghasilkan satu pembicaraan yang langsung menuju ke jalan keluar. Betul. Ya. Pertanyaannya juga bisa dijawab dengan pasti, yaitu dengan seorang psikolog, yaitu Ibu Elizabeth Santosa. Selamat datang di Solusi Inspirasi, Bu. Apa kabar? Selamat datang, Ibu. Ya. Berarti langsung ditanyakan, sudah menjawab jawaban yang paling tepat. Ya. Apa ukuran keharmonisan dalam sebuah rumah tangga? Betul.
Jadi pasangan itu punya standar dan tolak ukur sendiri Yeah. yang disebut harmonis itu seperti apa. Kalau menurut saya keharmonisan versi yang paling ideal adalah di mana ada 3 aspek terpenting dalam pernikahan yang perlu terus dijaga. Iya. Salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi. Di mana pasangan itu bisa melalui argumentasi atau konflik dan bisa mencapai resolusi yang terbaik, yang paling efektif. Yang kedua adalah mengenai kedekatan emosional. Artinya di sini bahwa secara psikis pasangan merasa bahagia, merasa fulfill, merasa dicintai. Lalu yang ketiga adalah mengenai fisikal. Fisikal artinya kita perlu lihat frekuensi mereka melakukan aktivitas bersama-sama. Yang benar-benar bisa menyehatkan jasmani mereka Iya, ya. benar. Karena kurang tidur, komunikasi juga yang ada bawaannya emosional juga Benar. gitu ya. Nah, ini kenapa diberikan pertanyaan seperti ini? Karena memang kenyataannya ya, Lifers, bahwa Indonesia itu ternyata angka perceraian itu paling tinggi se-Asia Pasifik. Betul. Ya, dan yang uniknya yang menggugat cerai adalah dari istri. Betul sekali. Karena seringkali ternyata istri yang merasa mungkin ya lebih emosional dan akhirnya mungkin tercetus perceraian itu lebih banyak dari istri. Ya, berarti kita harus dapat jawaban untuk gejala mulai berkurang keharmonisan dalam sebuah rumah tangga itu kira-kira apa saja? Oke, kalau kita ngomongin gejala-gejala ketidakharmonisan itu kita perlu lihat bahaya laten berarti ya. Jadi bahaya-bahaya ini yang sering terjadi setiap hari, tapi kita nggak sadarin. Cuma nanti semakin berjalannya waktu dia makin besar dan makin merusak begitu. Nah, oke, salah satunya adalah kita lihat mengenai komunikasi yang tadi saya katakan. Komunikasi itu perlu efektif. Efektif dalam arti kata ketika kita berkomunikasi kita perlu hadir di situ, kita perlu listening. Present ya. Kita perlu listen, kita perlu mendengar. Kadang kita mendengar, tapi kita sambil multitasking. Entah itu si istri sedang make up atau masak, Atau suami lagi nonton TV sambil baca koran, dengerin, ya dah kamu cerita aja gitu ya. Atau main handphone. Jadi itu hearing but not listening. Nah, yang kedua adalah saat terjadi argumentasi, bagaimana pasangan itu melakukan resolusi. Ada banyak pasangan yang saya lihat, mereka memilih untuk sudah nggak usah dibicarakan lagi. Jadi itu masalah daripada ribut besar, menghindari konflik ya. Dipendam. Atau cara penyelesaiannya tapi tidak efektif. Misalnya marah-marah. Marah-marah, jadi baru diangkat masalah, maaf nih, finance nih, uang nih ya, uang bulanan gitu. Nah itu bisa menjadi isu yang sangat sensitif. Jadi Atau mengalah tetapi memendam sampai sekian lama. pasif agresif. Iya, jadi apa sebenarnya ini, Bu? Tips-tips untuk sehari-hari ini kita menjadi pasangan yang berkualitas. Iya. Kalau menurut saya cuman sebenarnya nggak banyak ya. Kalau praktikal itu bisa Anda bisa baca buku dan dimanapun juga. Tapi yang penting adalah untuk menjaga keharmonisan dengan pasangan, Anda harus bisa harmonis dengan diri sendiri. Anda harus bisa bahagia, Anda harus bisa berdamai dengan diri sendiri, melupakan semua konflik yang ada masa lalu Anda, tidak dibawa lagi ke dalam pernikahan dan juga bisa merasa dicintai ya. Saat kita merasa bisa mencintai diri kita, bisa menghargai diri kita sendiri, akan lebih mudah. Betul sekali, karena seringkali orang berpikir dengan menikah, dia bisa mendapatkan sesuatu dari pasangannya untuk bisa memenuhi mungkin sesuatu yang kosong di dalam dirinya. Padahal Tapi justru harus bisa memberikan sesuatu. karena kita harus full dulu untuk kita bisa masuk ke sebuah pernikahan, karena lebih banyak memberi justru di dalam pernikahan. Tapi ini tentunya bukan mencintai secara Egois. ya, tetapi lebih kepada sesuatu persepsi yang benar-benar menghargai. Kita mau ngobrol lebih banyak, sangat menarik sekali, tapi kita harus karena waktunya terbatas. Mudah-mudahan nanti Soal Inspirasi bisa ada sekitar 1 jam atau 1 jam setengah ya acaranya. Thank you Bu Lizzy, dan yang pastinya Terima kasih banyak. rangkuman dari tadi adalah pasti pasangan Andi sangat happy sekali. Aduh ya, kamu happy juga ya hari ini. Dong, kita lanjut ke kisah selanjutnya. Saya thank you juga untuk Bu Lizzy. Udah tadi, thank you. Terima kasih banyak ya. Thank you. Dan Lifers, kita langsung ke kisah selanjutnya. Pasangan ini rujuk kembali setelah 14 tahun bercerai. Seperti apa kisahnya, kita akan simak berikut ini. Saya pulang ke rumah ini sangat marah besar sekali. Saya cuma bisa diam. Itu senjata saya memang dari dulu diam. Ternyata kediaman saya itu tidak bisa mengkelirkan suasana gitu. Yang akhirnya saya pikir tanpa kamu pun saya bisa
membesarkan anak-anak saya. Ini anak-anakmu, kalau kamu nggak mau akui, keluar dari kehidupan saya dan jangan pernah kembali. Pergi! Jadi saya putuskan cerai. Papa rencana akan mengirim saya ke Amerika untuk sekolah. Tapi saya memilih berkeluarga karena saya jatuh cinta dengan laki-laki ini. Kita pacaran 1 bulan dan memutuskan menikah. Namun kenyataan ternyata tak seindah yang mereka bayangkan. Rumah tangga yang baru mereka bina terusik oleh rahasia masa lalu yang disimpan rapat-rapat oleh Antoni. Sejak awal malam pertama, tetap ada sesuatu yang salah. Bahkan dia tidak berhasil menunjukkan kepada saya tabungannya yang dulu dia tunjukkan sama saya, dan tidak bisa juga membantu membayar mobil, dan satu persatu ya motor, ya kamera hilang gitu ya. Jadi saya, apa sih yang bikin ini saya kayak beli kucing dalam karung rasanya gitu. Saya kecewa sekali. Kerja pulang malam dia tidur. Kalau saya ajak cerita tentang hal-hal lain, dia sepertinya takut terungkap. Jadi ini membuat saya semakin lama membuat suasana rumah panas. Saya juga arogan karena mungkin saya harus jujur, posisi saya lebih di atas angin dibanding dia. Dari sisi keuangan, dari sisi pengetahuan mungkin saya merasa saya hebat, merasa ya saya sudah semua korbankan buat kamu, toko saya dibuat jadi seperti ini gitu, sekolah saya korbankan, semua saya korbankan untuk seorang laki-laki yang sangat-sangat saya cintai gitu. Merasa diri saya tuh saya sembunyikan sebetulnya, karena ada masa lalu saya yang belum saya ceritakan sama istri saya, karena kalau saya ceritakan pun saya sangat takut perkawinan akan berakhir. Jadi selama 11 tahun saya hidup bersama dengan seorang wanita di Papua, dan itu membuat saya juga sangat tertekan sekali sebetulnya. Saya tahu itu salah, tapi saya tidak bisa keluar dari lingkungan yang saya jalani itu. Saya merasa tertekan, merasa kenapa sih saya harus tutupi yang seharusnya saya buka, tapi saya tidak ada keberanian untuk itu. Nah, timbul dari situ sudah mulai timbul ketidakcocokan, karena saya juga sudah mulai diam, karena kediaman saya itu membuat istri saya juga menjadi tidak nyaman gitu. Eli semakin tidak mengerti jalan pikiran Antoni. Dia pun tidak habis pikir akan perkataan suaminya yang akhirnya menjadi api pemicu sesuatu yang akan mereka sesali seumur hidup mereka. Waktu itu masih 3 bulan kehamilan anak saya yang kedua, Jonathan. Saya beritahu saya hamil. Karena memang kami jarang berhubungan, dan kondisi tahun-tahun pertama kami nikah itu memang ribut melulu gitu ya, keras kepala, masing-masing mau menang sendiri. Akhirnya suami saya tanpa sengaja, saya kira bukan dari hatinya seperti itu, minta belum siap lah punya adik lagi Joshua-nya, jadi mungkin dikeluarkan saja dulu. Yang akhirnya saya pikir tanpa kamu pun saya bisa membesarkan anak-anak saya. Ini anak-anakmu, kalau kamu nggak mau akui, keluar dari kehidupan saya dan jangan pernah kembali. Perceraian pun tidak terhindarkan lagi. Benci banget sih sebenarnya. Kenapa saya harus diusir sampai begitu? Saya sebetulnya tidak terima. Jadi perasaan dendam sebetulnya pada saat itu. Sebetulnya rasa takut itu ada. Kalau dia nggak balik gimana nanti anak-anak? Saya jaga dong gitu. Tapi
ingat-ingat kelakuan dia, terus rasa sesuatu yang salah yang nggak bisa dikomunikasikan. Terus saya baru melahirkan, emosi saya masih tinggi banget. Itu nutupin semua rasa seperti itu. Bahkan saya ingat itu sampai berminggu-minggu rasa marah saya masih sampai puncak. Lalu selama 14 tahun itu saya masuk ke masa-masa yang sulit dalam kehidupan saya. Di keluarga dengan mama saya penderita kanker darah merah, lalu papa saya kena serangan jantung sampai harus 5 bulan dirawat dan akhirnya juga meninggal. Adik saya yang bungsu juga penderita narkoba sampai harus dipenjara. Rumah itu seperti api neraka saja, tidak ada damai sejahtera. Dan saya juga ditekan sebagai kepala rumah sakit. Saya hampir 10 tahun jadi kepala rumah sakit di Rumah Sakit Pasar Minggu. Ditekan sama mitra kerja kita sampai bermasalah dengan pengadilan. Dengan keadaan rumah yang seperti itu, uang yang selama ini saya kumpul pun deposito semua habis. Karena saya harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah keuangan rumah sakit. Rumah sakit itu yang didirikan ayah saya. Secara finansial saya nol sama sekali. Secara jiwa saya capek. Saya capek sekali. Rasanya cita-cita saya ini orang yang semuanya berjalan dengan rencana teratur. Dari papa saya terplot seperti itu. Kalau nggak bisa plan A, masuk plan B, masuk plan C. Tapi ternyata saya masukin semua gagal. Yang ada saya kelelahan, capek. Anak saya kena TBC yang besar dan kemudian dua-dua kena DBD. Mereka harus dirawat lagi. Secara finansial saya sudah habis sebetulnya waktu itu. Elis jatuh tersungkur pada titik terendah dalam hidupnya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, dia mengalami sebuah peristiwa yang mengherankan. Di sini perjalanan saya pulang dari Depok ke Jakarta, saya beli 1 kaset. Kata-kata itu kuat buat saya. Jadi sebelum mama ada, sebelum bumi ada, Tuhan sudah pilih saya. Jadi saya ada bukan karena kebetulan. Emang Tuhan rencanain saya. Tapi kenapa Tuhan tinggalin saya? Kenapa saya hidup seperti ini? Lalu lagu itu menguatkan hati saya bahwa Tuhan itu ada. Saya sudah terkondisi, saya sangat capek. Dengan sebagai single parent bekerja, dengan semua kondisi rumah sakit, dengan segala hal yang sudah secara finansial juga hampir nol. Dan saya harus mengerti, saya nggak bisa apa-apa tanpa dia. Kekuatanmu sudah kau buktikan. Kamu seorang dokter, kamu seorang kepala rumah sakit, seorang single parent. Kekuatanmu tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Hari demi hari dilewati Elis sebagai seorang dokter di sebuah klinik kecil. Bagi Elis, Sabtu itu akan sama seperti biasanya. Dia tidak menduga akan mendapatkan sebuah kejutan. Saya temui seseorang yang duduk di teras klinik. Dari arah saya datang, dia pakai baju kulit dengan rambut dikuncir sebahu, cukup panjang gitu rambutnya. Dan waktu saya bilang shalom, saya pikir pasien-pasien seperti biasa. Dia membalikkan badan, ternyata itu suami saya. Saya terkejut dan gugup, saya nggak bisa ngomong apa-apa, langsung masuk ke dalam klinik. Saya bilang sama suster saya, Tahu nggak sih, dia itu suami aku. ini jawaban doa waktu saya dipulihkan di Healing Movement Camp itu, saya bilang. Jadi waktu saya angkat tangan, saya menangis sama Tuhan, minta dilepaskan rasa sakit hati saya itu yang kembali saya teringat pada waktu sesi luka batin. Tiba-tiba mereka bilang, panggil nama suami dokter. Dalam hati saya, sekali lagi kamu bilang panggil nama suami saya jotok kepala kamu dalam hati saya. Emang enak disakitin sekian lama terus sekarang gampang aja saya sudah bisa ngelupain aja udah bagus. Saya ikut Tuhan sungguh-sungguh nggak inget-inget, saya pertahankan, saya tidak menikah lagi. Dan saya sudah mengampuni menurut saya. Tapi kalau untuk panggil namanya saya nggak bisa. Dan Tuhan korek terus sampai saya mau. Saya menangis menghadap Tuhan, Tuhan nggak bisa saya panggil nama dia. Dia sudah nyakitin saya sekian lama, saya berjuang sendiri 14 tahun. Waktu saya dalam kesulitan, waktu saya sakit, dia nggak ada Tuhan. Saya di situ
Aku minta ampun Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Pada saat itu tiba-tiba saya bisa berteriak sekuat-kuatnya, Antoni, 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 aku mengampunimu. Aku mengampunimu. Semua rasa sesak, rasa berat selama ini itu seperti terangkat. Sesuatu yang keluar saya nggak tahu apa, tapi itu terangkat dan rasanya lega banget, enak banget gitu rasanya. Saya baru tahu Tuhan mau saya mengampuni dengan caranya Dia, bukan caranya saya. 14 tahun sudah Elis berpisah dengan Antoni. Saat Elis mengampuni Antoni dengan cara yang Tuhan inginkan, doanya pun terkabulkan pada Sabtu pagi itu. Setelah saya urus 1-2 pasien, saya minta dia masuk. Ayo masuk silakan, saya bilang gitu. Shalom, apa kabar? Saya bilang gitu. Saya salam dia, saya minta dia duduk. Persis dengan kondisi pada pertama kali saya berkenalan dengan dia di Biak. Perasaan saya waktu pertama kali bertemu dengan istri saya itu sebetulnya biasa aja sih. Saya pengen ketemu, pengen lihat anak-anak, pengen bagaimana sih keadaan mereka sekarang gitu kan. Yang tidak terpikirkan untuk kembali lagi, untuk rujuk lagi. Saya tidak terlintas untuk itu. Aku minta maaf karena aku nggak bisa menjadi istri yang baik buat kamu. Itu pertama kali kalimat yang keluar sama dia, buat suami saya. Maafkan saya bukan istri yang baik buat kamu selama ini. Maafkan saya, itu semua kesalahan saya. Kalau saya mau melihat kebaikan Tuhan, akhirnya saya boleh minta maaf sama suami saya. Yang akhirnya saya sadari saya tidak punya laki-laki lain selain dia. Tuhan sudah jadikan saya buat dia. Dulu saya bilang Tuhan salah milihkan suami untuk saya. Akhirnya saya hidup seperti ini. Tapi saat itu tiba-tiba saya menyadari Tuhanku nggak pernah salah. Jadi saya hanya melihat rasa syukur untuk kebaikan dia. Saya minta izin, boleh nggak aku cium pipi kamu? Terus dia bilang boleh, kamu saya cium. Boleh nggak aku peluk kamu? Dia bilang boleh katanya, lalu saya peluk dia. Saya melihat dia di hadapan saya seperti sebuah nampan besar. Tuhan letakkan di hadapan saya dengan tangannya yang kuat. Di atasnya ada tubuh suami saya. Saya yakin Tuhan gak akan kerja setengah-setengah. Saya mulai bilang sama Tuhan, kembalikan rasa cinta mula-mula saya buat dia. Sejak itu beberapa hari kemudian lah, saya mulai kangen kalau dia gak datang. Mulai sering nelpon, lagi ngapain, apa gitu, telepon kayak orang pacaran. Akhirnya dia beritahu masalahnya apa. Rupanya wanita yang tinggal serumah dengan dia selama ini 11 tahun, melecehkan dia sejak dia umur 19 tahun. Dianggap sebagai kakak yang harusnya tempat perlindungan dia, melecehkan dia secara seksual. Dan akhirnya hidupnya kacau dan penuh rasa takut dengan dosa. Itu sebabnya dia bilang sama saya, apa kalau nanti saya kasih tahu pun kamu waktu itu pasti kamu ninggalkan saya. Jadi keterbukaan, komunikasi yang baik antar suami istri, lalu menyertakan Tuhan, serta pengampunan yang terus-terus tanpa henti-hentinya saya lepaskan dan saya klaim janji Tuhan bahwa setiap laki-laki harus kembali kepada istri masa mudanya. Itulah yang menguatkan dan memulihkan hubungan kami sampai sekarang. 9 September 2008, Tuhan menjawab doa Elis. Akhirnya dilangsungkan peneguhan pernikahan bagi Elis dan Antoni. Aduh, saya bahagia banget, lebih dari pernikahan yang pertama. Ini baru pernikahan, saya bilang. Ini baru rasa bahagia yang datangnya dari Tuhan, bukan karena cinta buta, cinta yang menggebu-gebu kedagingan, tapi ini roh jiwa semua dilibatkan sama Tuhan. Saya sangat berterima kasih ya, terutama kepada Tuhan Yesus yang memberikan istri saya sebagai pendoa. Kasih dan maafnya itu sungguh luar biasa sekali. Saya bersyukur mendapatkan
istri sebaik dia. Arti Tuhan Yesus buat kehidupan saya adalah segalanya. Dia nomor satu, baru keluarga saya. Bagi saya, dia adalah hidup mati saya, nafas saya. Tanpa dia, saya nggak bisa apa-apa. Saya sudah jalani pahit getirnya hidup sebagai orang yang berkecukupan sama sebagai orang yang sangat berkekurangan. Tapi Tuhan tetap ada di sana menopang saya. Tuhan sangat membenci dengan yang namanya perceraian. Kalau hari ini Anda sudah menyerah, tolong beri kesempatan satu lagi, yaitu libatkan Tuhan. Karena bukti nyata keluarga ini yang baru Anda saksikan dipulihkan karena ada keterlibatan Yesus. 14 tahun manusia nggak mungkin, tapi ketika Yesus turun tangan, apa yang tidak mungkin? Mari kita sama-sama berdoa. Mungkin Anda harus menyebut nama suami atau istri Anda. Tapi saat ini, mari kita sebut nama dia. Anda boleh angkat tangan, pejamkan matamu dan katakan bersama-sama dengan kami di studio ini. Yesus, katakan sekali lagi. Yesus, saat ini aku mau melibatkan Engkau. Engkau sangat tahu apa yang aku alami. Mungkin selama ini aku kurang berjuang atau aku berjuang dengan apa yang aku miliki. Tetapi mulai saat ini aku ambil keputusan karena Engkau adalah Tuhan yang turun ke dunia, mati demi agar aku tidak binasa karena dosa. Engkau adalah sumber kasih sejati itu. Aku melibatkan Engkau agar ada pemulihan kasih dalam keluarga dan rumah tanggaku. Saat ini aku nyatakan sesuatu yang tidak mungkin pasti akan menjadi mungkin. Aku tolak segala roh perceraian. Katakan sekali lagi, aku tolak segala roh perceraian dan aku mengasihi, mengampuni pasangan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, aku percaya pemulihan terjadi, perceraian tidak terjadi. Amin. Yes, amin. Don't give up, jangan menyerah. Anda bisa berkomentar, tapi yang luar biasa Anda bisa curhat juga. Ada nomor-nomor bisa Anda hubungi, SMS bahkan telepon langsung. Benar ya Mel ya? Betul, give it one more chance pemirsa. Bagi Anda yang ingin menyerah, don't give up. Angkat telepon Anda, ada para konselor di sana yang siap untuk melayani segala hal yang akan Anda tanyakan. Dan yang pastinya kami ingin berdoa untuk Anda menjadi pemenang atas permasalahan kehidupan Anda. Bikin film pertama gampang, film kedua nggak bisa matiran lagi, harus profesional. Sekarang emang zamannya nyari duit di internet. Keterbatasan bukan penghalang, justru itu malah bikin kita jadi bisa nemuin cara-cara yang unik buat ngerealisasiinnya. Think possible, I'm Imago, and you? Ini waktunya untuk kita bergerak dan bukan lagi protes. Kamu bangga dengan apa yang kamu tulis. Selama kamu nggak bangga, kamu tidak bekerja dengan baik. Harus kreatif, inovasi, berani mengambil keputusan. Bahwa Indonesia memang mestinya menjadi negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena kita memang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama. Lifers, Imago adalah sebuah ajang kreatif yang menantang bagi Anda yang punya bakat di dunia film atau bagi Anda yang ingin mengembangkan kreativitas dan wawasan Anda di filmmaking. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda di www.imagoplanet.com. Iya benar sekali Email dan Lifers, Anda juga bisa curhat ya tentang masalah apa saja.
Hubungi kami di nomor-nomor yang sudah tertera di TV Anda atau hubungi kami melalui Facebook dan Twitter kami yaitu @solusitv dan Anda juga dapat menyaksikan kisah nyata dan berita-berita up to date di website kami yaitu www.jawaban.com. Ya, bagi Anda jangan lupa bahwa kami hadir selalu untuk Anda di Solusi Live. So keep watching. God bless you and bye. We sign out. Yeah.